Halo semuanya, yang akan kita bahas kali ini adalah konseling kesehatan di sekolah. Dengan tema, pentingnya mengetahui cara mencegah penyakit menular di lingkungan sekolah. Selamat mendengarkan. Prioritas pencegahan dan pengendalian penyakit menular tertuju pada pencegahan dan pengendalian penyakit HIV atau AIDS, tuberkulosis, pneumonia, hepatitis, malaria, demam berdarah, influenza, flu burung dan penyakit neglected disease antara lain kusta, frambusia, filariasis, dan sitosomiasis. Selain penyakit tersebut, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, PD3I, seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus. Baik pada maternal maupun neonatal juga tetap menjadi perhatian. Walaupun pada tahun 2014 Indonesia telah dinyatakan bebas polio dan tahun 2016 sudah mencapai eliminasi tetanus neonatorum. Termasuk prioritas dalam pengendalian penyakit menular adalah pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, kekarantinaan kesehatan untuk mencegah terjadinya kejadian kesehatan yang meresahkan, KKM, dan pengendalian penyakit infeksi emerging. Suatu penyebab terjadinya penyakit sangat tergantung pada kondisi tubuh, imunitas seseorang. Makin lemahnya seseorang maka sangat mudah menderita penyakit. Kondisi ini terdiri dari keadaan umum, kekebalan, status gizi, keturunan, cara keluar dan cara masuk sumber. Kuman penyebab penyakit dapat menyerang seseorang melalui beberapa cara yaitu mukosa, kulit, saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran urogenitalia, gigitan suntikan, luka, plasenta, interaksi penyakit dengan penderita. Kuman atau penyakit yang telah berhasil masuk ke dalam tubuh tidak bisa langsung bereaksi akan tetapi di dalam tubuh sendiri terjadi suatu reaksi perlindungan yang terdiri dari infektivitas adalah kemampuan unsur penyebab atau agen untuk masuk dan berkembang biak serta menghasilkan infeksi dalam tubuh pejamu dan patogenesis adalah kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan segala klinis yang jelas serta virulensi adalah nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang jelas terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis jelas. Imunogenisitas adalah suatu kemampuan menghasilkan kekebalan, imunitas. Penyakit menular dapat berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan ini bisa terjadi dengan sangat cepat sehingga berkembang menjadi wabah atau endemis pada daerah tertentu. Ada beberapa cara perpindahan penyakit menular. Pertama, perpindahan penyakit secara langsung yang merupakan proses berpindahnya penyakit dari manusia satu ke manusia lain secara langsung tanpa perantara. Misalnya, penularan melalui tetesan-tetesan halus yang terhambur dari manusia yang sakit seperti ludah, bersin pada penyakit TBC. Model perpindahan kedua adalah penularan secara tidak langsung. Merupakan proses pemindahan penyakit melalui perantara. Perantara tersebut bisa dari golongan bakteri, serangga, serta bisa dari kotoran. Misalnya kolera, disentri dan demam berdarah deng. Anak sekolah rentan tertular penyakit yang diderita teman sekelasnya. Berada bersama-sama dalam satu ruangan kelas dan duduk berdekatan dengan kawan yang sakit membuat anak lebih rentan terkena penyakit menular. Ketahuilah, penyakit menular yang sering terjadi di sekolah dan pencegahannya agar anak tidak mudah sakit. Hal pertama yang harus dipahami adalah, anak-anak lebih berisiko terkena penyakit menular. Sebab,
anak-anak belum memiliki sistem daya tahan tubuh yang kuat. Mereka juga mungkin belum memiliki kebiasaan sehat, atau harus selalu diingatkan, misalnya kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Kita mungkin pernah mendapati si kecil pulang dengan keadaan demam, lesu, batuk-batuk, atau mengeluh sakit tenggorokan. Batuk dan radang tenggorokan memang menjadi penyakit menular yang sering terjadi di sekolah. Namun ada beberapa penyakit menular lain yang juga harus dicermati. Ada beberapa di antaranya yang harus orang tua waspadai terhadap anaknya di sekolah. 1. Infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. ISPA adalah penyakit menular akibat infeksi pada saluran pernapasan yang seringkali disebabkan oleh virus, namun bisa juga disebabkan oleh bakteri. Influenza adalah salah satu penyebab ISPA. Virus penyebab ISPA menyerang sistem pernapasan, sehingga gejala yang timbul berupa hidung tersumbat, bersin, batuk, dan sakit tenggorokan. Cara mengobati flu dilakukan dengan beristirahat, cukupi makan, dan minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Bunda dapat memberikan obat flu anak yang banyak dijual di pasaran sesuai dengan gejala yang dialami anak. Imunisasi juga penting sebagai langkah pencegahan penyakit ISPA. 2. Cacar air. Cacar air menjadi penyakit menular yang umum menjangkiti anak berusia di bawah 12 tahun. Cacar air sangat mudah menular melalui udara, bersin dan batuk. Kontak langsung dengan air liur penderita, atau cairan dari benjolan cacar yang pecah. Penyakit ini ditandai dengan demam, sakit tenggorokan, pusing, atau sakit perut, yang diikuti munculnya ruam kulit dan benjolan kecil berisi cairan bening. Saat terjangkit cacar, anak akan merasa gatal luar biasa. 3. Konjungtivitis, mata merah. Mata merah termasuk penyakit mudah menular yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Mata merah terjadi karena peradangan konjungtiva, yaitu jaringan yang melapisi bagian dalam kelopak dan bagian putih mata. Gejalanya meliputi mata berair, nyeri saat mengedipkan mata, bengkak pada kelopak mata, mata gatal, hingga keluar nanah pada mata jika disebabkan oleh bakteri. 4. Gastroenteritis. Penyakit menular ini disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang saluran pencernaan. Gejalanya menimbulkan diare, demam, lemas, dan sakit perut. 5. Campak. Campak yang bernama lain rubella ini juga merupakan penyakit menular yang sering terjadi di sekolah. Penyakit ini disebabkan infeksi virus, dengan gejala berupa demam, batuk, hidung berair, sakit tenggorokan, dan mata merah, dan muncul ruam di sekujur tubuh. 6. Kutu rambut. Kutu rambut merupakan parasit yang hidup dengan menghisap darah dari kulit kepala manusia. Meski tidak berbahaya, kutu rambut sangat mengganggu karena menyebabkan gatal dan iritasi pada kulit kepala. Virus dapat menyebar melalui bersin, batuk, menggunakan alat makan bergantian, atau bersentuhan dengan penderita. Cara mencegah terkena penyakit menular. Ajarkan anak kebiasaan cuci tangan yang benar. Berikan vaksinasi sesuai jadwal. Ajarkan anak agar tidak berbagi barang pribadi dengan teman-temannya. Jika anak tinggal di asrama, bekali dengan barang pribadi yang cukup, seperti spray, alat makan, dan handuk, agar tidak perlu meminjam pada anak lain. Jaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah, terutama kebersihan makanan dan toilet. Saat anak terkena penyakit menular,
Biarkan dia beristirahat di rumah agar tidak menulari teman sekelasnya. Apabila terkena flu misalnya, anak disarankan tidak masuk sekolah paling tidak 1 hari sampai demamnya reda dan gejalanya membaik. Berikan anak makanan bergizi seimbang, termasuk sayuran dan buah-buahan. Menu makanan sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas sehingga tidak mudah tertular penyakit. Sekian, terima kasih.